Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Al-Quran Braille Official, bertemu kembali kita di hari ke-6 ya, di bulan suci Ramadan. Ke-6 Pak Haji? Ke-6 Pak Haji ya. Maaf. Jika nutunuh gitu tuh Pak Haji ya. Subuh-subuh. Sehat ya Pak Haji? Alhamdulillah. Pak Haji, kita akan bahas surat As-Saff ya katanya ya? Betul. Soalnya saya sudah As-Saff. Ayat berapa Pak Haji? Ayat pertama sampai ayat ke-4 ya Kang Haji. Mangga sok Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan, sesungguhnya Allah pencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Kami dengar dan kami taat. Alhamdulillah, barakallah. Aduh, buntung namanya Pak Haji. Gimana Kang Haji? Buntung. Buntung, terjemahnya mungkin ya. Oh,
tidak terbaca sampai ujung. Kan harusnya mencintai. Uniknya Braille itu gitu ya. Ya, Tidak teraba, pasti tidak terbaca. Kalau rada mensologoto teh kitu teh. Mensologoto. Jadi begitulah. Ini ayat pertamanya sama dengan yang kemarin ya Pak Haji, dengan surah Al-Asr tadi. Iya, dengan kalimat-kalimat bagaimana ini menjadi satu sindiran bagi kita sebenarnya, dan di penghujung itu ada sifatnya Allah ya. Wa huwal azizul hakim. Allah itu maha gagah, maha perkasa ya. Maha bijaksana. Maha perkasa, hakimun, maha bijaksana, dan sebenarnya di balik semua absolutisme Allah gitu ya. Jadi maksudnya itu tidak ada yang bisa terjadi kecuali hanya izin dari Allah. Tapi di balik semua itu Allah menunjukkan kemahaperkasaan tapi juga maha bijaksana gitu kan Haji. Iya, kadang-kadang kan orang yang perkasa teh lamun kalau kita kan jadi teu bijak. Tah eta gitu ngerasa kuat jebet we gitu kan ya. Iya kan. Sindiran bagi orang-orang yang punya kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan mentang-mentang punya kekuasaan semacam hantem. Jadi kadang-kadang ada orang yang berpikir kan saya nggak melanggar hukum, nggak ada undang-undang yang dilanggar gitu. Tepat dulu melanggar perasaan orang, oke kan gitu ya. Yang penting undang-undang tidak dilanggar. Padahal banyak yang tersakiti, banyak yang terzolimi. Betul. Nah itu biasanya sifat dari kekuasaan. Punya kekuatan, punya kesempatan, digunakan untuk menindas. Memang undang-undangnya tidak dilanggar, tetapi itu tadi ada perasaan orang. Maka Allah itu kan Azizun Hakim. Dia maha perkasa. Jadi Azizun Hakim, tapi juga Allah itu maha Rahman, maha Rahim. Iya. Gitu ya, maha sifat dasarnya itu ya. Iya, itu luar biasa. Betapa Allah itu masih menyayangi kendati memang makhluknya senantiasa bermaksiat kepadanya. Ya, orang-orang kafir kan kebayang gitu ya kalau Allah sudah tega gitu. Tapi kata Allah, ini haram dzulma li nafsi, aku mengharamkan bagiku sendiri untuk berbuat zalim kepada hambaku. Karena yang menzalim itu diri kita sendiri. Iya. Terus ini ayat yang kedua, wahai orang-orang yang beriman. Ini kepada yang beriman nih. Iya, ini dia. Waduh. Orang-orang yang beriman. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah ini dia. Aduh. Kalau kita buka di kitab Al-Khulasoh itu, Syekh Sholih Al-Husaimi hafizahullah mengatakan bahwa sebenarnya keagungan ilmu itu ketika ilmu itu diagungkan dengan amal kita, gitu ya. Jadi ilmu akan menjadi hampa ketika tidak diimbangi dengan amal kita. Jadi kalau misalnya kita nih ngawurukan mengingatkan kepada orang lain, tapi peringatan itu tidak dilakukan oleh yang memberikan. Jangan-jangan kita ngobrol seperti ini mengatakan sesuatu yang tidak melakukan ya. Itu dia. Ya Allah. Tapi gitu sampai ada seorang ulama ketika disuruh menasihati atau memberikan tausiah, beliau diam Kang Haji. Dia ada di hadapan di podium, di hadapan mustami jamaah. Beliau diam. Kata beliau, mana mungkin aku akan menyampaikan sesuatu nasihat kebaikan sementara aku sendiri, sedangkan aku khawatir gitu ya. Khawatir itu belum dilakukan oleh maka Pak Haji jangan-jangan kita udahan nih acaranya. Iya nih. Ancamannya kan kapura makat indallah. Iya. Allah tuh sangat benci kepada sesuatu yang kalau Allah sudah benci ya Allah gitu ya. Bahkan Allah sangat mencintai orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan Allah dan sesuai dengan aturan yang ada. Ya, jadi kita tuh tidak melampaui batas, tidak condong ke belakang juga tidak ke depannya, kan seperti di sini nih, yang teratur gitu ya. Iya. Gitu. Ya, Allah itu menyukai innallaha yuhibbul ladzina. Allah sangat mencintai orang yang bersungguh-sungguh ya, berperang tuh bersungguh-sungguh ya, berjuang di jalan Allah dengan teratur kan. Dengan barisan yang soft itu. Iya, yang sesuai kan. Yang tidak mencoknya gitu kan. Iya, tidak terlalu ke belakang, tapi memang sesuai dengan aturan garisan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau orang sholat berjamaah itu kan ya. Kalau orang yang suka mengatakan yang sesuatu yang tidak pernah dia kerjakan, berarti kan dia melampaui batas. Batas ya, hulu itu berlebihan. Wah. Kan di ini Rusia saja sampai takut Kang Haji ketika kaum muslimin itu melaksanakan sholat Id dengan
barisan yang rapih, banyak orang, jamaahnya banyak, tapi dengan susunan yang rapih. Makanya kemarin kita dicerebrai dengan corona tehnya. Nah itu teh. Kudu 1 meter hiji. Aduh. 2 meter mulanya kudu 2 meter. Bingung kan? Ya Allah. Sholat zuhur, sholat asar yang sir gitunya. Iya, imamnya bacanya kurang. Kita gigireun atas ruku acan. Ya, itulah ya. Ya, tapi alhamdulillah sudah dapat dilalui, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Pak Haji terima kasih ya. Kita harus sudah mengakhiri dulu pertemuan ini. Mohon maaf ya sahabat Al-Quran Braille Official dari segala kehilafan yang dilakukan oleh kita. Tolong doakan ya, mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan setiap yang kita katakan. Saya Entang Kurniawan, saya Tri Agustus, ada Teh Citra dan Teh Aulia, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.